Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kakak Ananda, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya Kak. Hari ini Miss Ana dan Miss Okta akan mengajak kalian untuk belajar tematik. Nah sebelumnya kita berdoa dulu ya Kak. Let's pray together. Ananda hebat, sekarang kita akan belajar tema 3, yaitu tema tugasku sehari-hari. Tema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, hari ini muatan yang akan kita pelajari yaitu Bahasa Indonesia dan PKN. Halo Kakak Ananda, sekarang meski muatan Bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang dongeng. Nah Kakak Ananda, apa sih dongeng itu? Siapa yang ketika di rumah sebelum tidur selalu dibacakan dongeng dengan ayah dan bunda? Dongeng adalah cerita, rekaan, atau khayalan. Rekaan atau khayalan itu berarti tidak nyata ya Kak, karena cerita itu dibuat oleh seseorang berdasarkan imajinasinya. Nah, contoh dari dongeng ada banyak sekali. Siapa yang pernah mendengar dongeng tentang timun emas? Timun emas itu adalah salah satu contoh dongeng ya Kak. Nah, selain timun emas, ada lagi cerita tentang tangkupan perahu, kemudian dongeng tentang putri dan raja, lalu ada lagi si kancil mencuri timun. Nah, itu juga macam-macam contoh dari dongeng ya Kak. Ada yang tentang hewan, tentang kerajaan, dan tentang kehidupan sehari-hari. Ketika mendengarkan dongeng, kita bisa tahu inti dari cerita yang ada di dongeng tersebut. Apa saja ya yang ada di dongeng? Nah, biasanya ketika mendengarkan dongeng, maka kita akan tahu siapa saja tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut. Miss, tokoh itu siapa? Tokoh itu adalah orang yang berperan dalam dongeng tersebut. Misalkan dongeng timun emas, maka tokoh yang ada di situ adalah ayah, ibu timun emas, dan buto ijo. Tokoh sendiri dibagi jadi dua ya Kak. Ada tokoh yang baik disebut dengan protagonis dan tokoh yang buruk disebut antagonis. Setelah mendengarkan dongeng, diharapkan kita bisa mengambil pesan atau hikmah dari dongeng tersebut. Pesan atau hikmah adalah hal baik yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kakak Anda pernah mendengar dongeng tentang maling kundang, maka kakak Anda akan tahu bahwa pesan yang disampaikan dalam dongeng tersebut adalah kita tidak boleh durhaka atau melawan orang tua. Jadi, sebagai seorang anak yang baik, kita harus berbakti, sopan, dan mematuhi apa kata orang tua kita. Nah, kakak Anda, itu tadi sekilas tentang dongeng ya Kak. Dongeng sendiri itu berasal dari berbagai macam pulau atau berbagai macam suku. Jadi ada dongeng yang berasal dari Jawa, berasal dari Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Nah, sekarang Miss Ana akan menjelaskan tentang macam-macam suku yang ada di Indonesia. Kita masuk ke muatan PPKN ya Kak. Nah Kakak Anda, sekarang memasuki muatan PPKN. Kita akan belajar tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Silakan Kakak Anda
halaman 80 ya Kak. Kakak Ananda, Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, di Indonesia terdapat banyak sekali pulau dengan beragam suku yang ada di dalamnya. Masing-masing suku memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Apa sajakah suku-suku yang ada di Indonesia? Kakak Ananda bisa baca halaman 80 ya Kak. Ada suku Sunda, suku Betawi, suku Tengger, kemudian yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Papua juga terdapat suku yang berbeda-beda. Suku yang berbeda tersebut juga mempengaruhi bahasa dan pakaian adat yang berbeda. Jika kakak Ananda perhatikan halaman 81, maka di sana terdapat 3 anak yaitu Dedi, Jonas, dan Made. Mereka bertiga menggunakan pakaian adat yang berbeda-beda sesuai dengan suku mereka masing-masing. Kakak Ananda, meskipun Indonesia terdiri dari banyak pulau sehingga berbeda-beda suku, pakaian adat, dan bahasa daerahnya, tapi kita tetap satu ya Kak, karena Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun terdiri dari banyak suku, ras, agama yang berbeda-beda, tapi kita tetap satu juga. Nah, selain perbedaan yang ada di Indonesia, di sekolah kalian juga pasti terdapat perbedaan ya Kak. Misalkan di satu kelas 2, itu terdapat siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, itu juga termasuk perbedaan siswa laki-laki dan perempuan. Kemudian usia juga termasuk perbedaan. Ada yang usianya 7 tahun, 8 tahun, atau bahkan masih ada yang berusia 7 tahun ke bawah. Meskipun di kelas kalian terdapat usia, jenis kelamin, dan kegemaran yang berbeda, tapi seperti simbolnya negara Indonesia tadi, kita tetap harus bersatu dan rukun. Bagaimana ya Miss caranya agar siswa satu kelas tetap rukun? Nah, caranya adalah dengan menghargai perbedaan dan kesukaan teman masing-masing. Kakak Anda harus tahu bahwa setiap orang pasti memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Jadi, kita tidak bisa memaksa teman kita untuk sama seperti kita. Karena perbedaan itu adalah hal yang indah. Jadi, kita harus melestarikan, jaga, dan saling menghargai agar tetap rukun. Nah, kakak Ananda, itu tadi materi tentang bahasa Indonesia dan PPKN yang sudah Miss Ana sampaikan. Setelah ini, Miss Ana akan memberikan kalian sebuah dongeng. Di dalamnya, kalian cari ya Kak, kosakata yang ada di dongeng tersebut. Kemudian kalian cari makna atau arti dari kosakata yang ada di dongeng. Setelah itu, kalian kerjakan worksheet yang ada tabelnya. Nah, kalian bisa tulis di situ. Kira-kira dongeng yang dibacakan Miss Ana, tokohnya siapa saja ya, dan apa saja perbedaan yang ada di dalam tokoh yang Miss ceritakan. Ada perbedaan usia, jenis kelamin. Nah, kalian bisa minta bantuan ayah dan bunda ya, jika terdapat kesusahan. Selamat mengerjakan Anda hebat. Simak video Miss baik-baik ini ya. Pada zaman dahulu, di sebuah pulau Sulawesi, hiduplah seorang anak bernama Jason yang berusia 6 tahun.
Jason berasal dari suku Bugis. Ia memiliki sebuah pohon apel yang sangat dicintainya. Pohon apel ini adalah pohon apel ajaib. Dia bisa bermain dan bercerita bersama Jason. Jason merawatnya seperti seorang manusia yang hidup. Tanpa disadari, pohon apel ini berbuah sangat lebat. Dan setiap kali sebuah apel dipetik dari tangkai, maka akan muncul apel lainnya yang lebih banyak lagi. Rumor tentang pohon apel ajaib ini terdengar hingga seluruh negeri. Pada suatu hari, seorang laki-laki berumur 30 tahun bernama Aaron. Dia berasal dari suku Batak, jauh-jauh dari Sumatera, ingin mencicipi rasa buah apel ajaib ini. Lezatnya, kata Paman Aaron. Dari seberang pulau, terdapat Paman Toto berusia 40 tahun. Dia berasal dari Madura. Dia pun memetik apel-apel itu untuk dijadikan oleh-oleh dan dijual kembali di Pulau Madura. Pohon apel ini menghasilkan apel yang lezat dan apelnya sangat laku di sana. Berita tentang pohon apel ajaib ini terdengar hingga di Bali. Seorang anak berusia 15 tahun bernama Made ikut datang ke Pulau Sulawesi. Ia ingin membuktikan apakah benar pohon apel ini adalah pohon ajaib, di mana ketika apelnya dipetik, maka akan tumbuh apel yang lebih banyak lagi. Namun, ketika sampai di sana, Made menjadi bingung karena ketika ia petik apel, tangkai itu tidak berbuah kembali. Apa yang terjadi ya? Ternyata kata orang-orang itu salah. Ketika aku petik, apelnya tidak berbuah kembali, dan bahkan rantingnya malah menjadi kering. Pikir Made. Orang-orang tidak tahu jika sebenarnya pohon apel itu merasa sedih dan kesepian karena ia tidak lagi dirawat dan disayangi seperti makhluk hidup. Jason yang mulai beranjak dewasa sudah melupakan pohon apel itu. Ia sudah tidak pernah datang dan mengajak pohon apel bermain dan bercerita. Lambat laun, pohon apel itu tidak berbuah kembali karena setelah dipetik, ia tidak berbuah seperti dahulu lagi. Satu persatu daun yang ada di ranting mulai berguguran. Seolah pohon apel ini semakin sedih karena kehilangan Jason. Ranting yang dulunya lebat oleh daun, kini sudah tidak ada daun yang ada di ranting itu. Pohon apel ini sedih dan menjadi kering. Rumor tentang pohon apel yang menjadi kering ini terdengar ke telinga Jason. Ia penasaran dan kemudian mendatangi pohon apel ini. Jason merasa sedih dan bersalah karena ia sudah melupakan pohon apel yang dulu menjadi temannya. Jason membawa gitar dan menghibur pohon apel. Ia berharap
Kebersamaan yang ia ciptakan dengan pohon apel dapat menjadikan pohon apel kembali subur seperti dahulu kala. Dan betapa ajaibnya nyanyian dan suara petikan gitar dari Jason dapat merubah ranting-ranting pohon menjadi tumbuh kembali, ditumbuhi oleh daun-daun yang lebat, dan seketika pohon apel itu berbuah kembali. Warna apelnya merah, segar, dan sepertinya rasanya sangat manis. Pohon apel kembali tersenyum. Ia bahagia karena Jason datang kembali. Mereka berdua menyanyi dan bersenda gurau seperti dahulu kala. Sejak saat itu, Jason berjanji kepada dirinya bahwa ia akan selalu merawat pohon apel dengan baik. Karena pohon apel ini sudah menjadi sumber makanan bagi penduduk sekitar dan bahkan seberang pulau untuk dijadikan sebagai mata pencaharian. Pohon apel itu kini terus berbuah dan berbuah banyak sekali berkat para orang-orang ikut merawat dan menyayangi pohon ini seperti makhluk hidup pada umumnya. Nah, Kakak Ananda, itu tadi singkat cerita tentang dongeng yang sudah Miss buat. Sekarang Kakak Ananda kerjakan worksheet-nya ya, Kak. Ada kosakata yang harus Kakak Ananda cari. Miss bacakan ya, Kak. Silahkan Kakak Ananda cari. Kata yang pertama adalah ajaib. Kata yang kedua, rumor. Kata yang ketiga, mata pencaharian. Nah, Kakak Ananda cari makna dari ketiga kosakata itu ya, Kak. Selamat mengerjakan worksheet. Nah, Kakak Ananda, cukup sekian materi yang dapat Miss Ana dan Miss Oka sampaikan. Jangan lupa ya, Kak, kerjakan worksheet kalian bersama ayah dan bunda. Nah, Ananda hebat, jangan lupa tetap jaga kebersihan, semangat. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.